Ustadz Bimo Eko Nugroho dilanjutkan dengan doa dan penutup. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekhilafan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Bimo Eko Nugroho, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatwa Ngupeh Bumi Harjo ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kalodhangan sonten menika kula panjenengan sami tasih pikantuk kathah sangat kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kos pindah. Kula panjenengan sami tasih klebet tiang-tiang ingkang mukmin, tiang-tiang ingkang muslim, tiang ingkang beriman, dan tiang ingkang tasih memeluk agama Islam. Menika termasuk kenikmatan ingkang ageng sanget. Lan menika kedah kula panjenengan sami jagi ngantos puputing yuswa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kados dene Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau meninggal mati kecuali dalam keadaan engkau dalam agama Islam. Angga kalihipun kenikmatan ingkang ageng sangat Bapak Ibu nalika kula panjenengan sami tasih kepareng pepanggihan kalih bulan Ramadan, kalih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dene kathah sederek kula panjenengan sami ingkang tahun kala wingi berpuasa bersama kita, nindakaken salat tarawih bersama-sama dengan kita, ananging wonten ing wekdal menika piyambakipun sampun boten saged nindakaken siam, sampun boten nindakaken salat tarawih awit piyambakipun sampun tinimbalan ngayun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mila kula panjenengan sami ingkang tasih kepanggih kalian bulan Ramadan, estu-estu monggo kula panjenengan sami memanfaatkan kesempatan langkung-langkung menika kula panjenengan sami sampun mlebet wonten ing 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari bulan Ramadan menika waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha garwanipun Kanjeng Nabi ngendika bilih kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah menika ketika masuk 10 hari terakhir beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguhnya melebihi beliau ketika beribadah di selain 10 hari terakhir. Bapak Ibu para rawuh sedaya, Rasulullah menika orang yang sudah diampuni dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang. Niku Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Tetapi Rasulullah menika sangat semangat ketika berhubungan dengan masalah ibadah. Ngantos-ngantos dipun cariyosaken bilih Rasulullah menika nek salat ngantos bengkak kakinya, ngantos abuh sukunipun. Menika Kanjeng Nabi tiyang ingkang sampun disepuro dosanipun, dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Lah kula panjenengan sami ingkang dereng tamtu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang belum tentu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita lebih bersemangat untuk beribadah. Awit napa? Pertama, dosa-dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah. Yang kedua, amalan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila di 10 hari terakhir menika Allah memberikan kepada kita satu waktu di mana seseorang yang beribadah di dalamnya ganjarannya lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan, nggih menika malam Lailatul Qadar. Rasulullah menika ngendika, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Dalu menika malam pinten?
Malam selikur. Niki malam ganjil Pak Bu. Kemungkinan saged mawon mangke dalu Lailatul Qadar. Mila ketika kita bertemu dengan malam ganjil, hendaknya kita bersemangat untuk beribadah. Ibadahnya napa Mas? Napa wonten salat khusus, napa wonten ngaji khusus? Mboten. Semua jenis ibadah boleh dilaksanakan, tidak ada pengecualian. Ingkang bahkan jenengan menghidupkan sepanjang malam dengan beribadah. Saya menika salat, saya menika membaca Al-Qur'an, saya menika panjenengan berzikir dari mulai selesai salat tarawih sampai nanti menjelang subuh. Jenengan mengisi waktu-waktu itu dengan banyak beribadah, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Bapak Ibu para sedaya, makapaan bilih kula panjenengan sami sampun mlebet 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir menika ada salah satu kewajiban utawi di ujung bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan menika ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim, inggih menika membayar zakat fitri utawi zakat fitrah. Dados wonten ing sonten menika Bapak Ibu para rawuh sedaya, insyaallah kula panjenengan sami badhe ngaos babagan zakat fitri utawi zakat fitrah. Kula pitados panjenengan menika sampun pono babagan zakat fitri, ananging mboten wonten klentunipun, kita saling mengingatkan awit napa biasane ibadah menika nek jarang dilakoni lali biasane. Mergo zakat fitri niku mung setahun pisan, biasane kathah sing supe. Mila wonten sonten menika kula ajak-ajak dumateng diri kula pribadi lan umumipun dumateng para rawuh sedaya, monggo ngaos sarangan babagan zakat fitri ampun ngantos mangke nalika zakatan tesih bingung, iki zakatku ki pira? Engko kudu tak kekne sapa? Kapan kudu tak bayar? Bapak Ibu para rawuh sedaya, langsung kemawon permasalahan seputar zakat fitri. Mangke mbok menawi wonten saking bapak-bapak, ibu-ibu wonten pertanyaan, mangke insyaallah saged dipun tangletaken di akhir pembahasan. Napa menika zakat fitri? Pengertian zakat fitri. Zakat menika kaperang dados kalih. Zakat menika krebet rukun Islam napa rukun iman? Islam napa iman? Islam nggih? Yakin nggih? Yakin. Rukun Islam yang ke ya bisa 3 bisa 4. Pinten? 5 Bu. 3. Kula kinten pun mboten sabar ajeng buka nih. Nggih. Dados zakat menika termasuk rukun Islam, artosipun menika termasuk pokok dasar agama seseorang yang harus ditunaikan. Lajeng zakat menika kaperang dados kalih, ingkang angka setunggal menika dipun sebat zakat mal, angka kalihipun dipun sebat zakat fitri. Zakat mal dan zakat fitri. Zakat mal menika perinciannya sangat banyak sekali, meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan dan sebagainya. Mbok menawi mangke sanes wedal saged dipun bahas. Lajeng ingkang kalih menika dipun swastani zakat fitri. Napa menika zakat fitri? Para ulama ngendika bilih zakat fitri menika shadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla salati Idul Fitri fi masarifa muayyanatin. Napa zakat fitri menika? Zakat fitri menika shadaqatun. Zakat fitri menika kalebet sedekah. Sedekah muqaddarah yang tertentu utawi yang khusus. Awit menawi dipun sebat sedekah, sedekah menika bentuknya sangat banyak. Sedekah menika bisa berupa uang, bisa berupa makanan, atau bisa berupa benda-benda lain yang bermanfaat. Panjenengan misal nyumbang bayar ke listrik masjid, niku sedekah napa sanes? Niku sedekah. Jenengan numbasne paving, numbaske perabotan nggih masjid, dimanfaatkan orang banyak. Menika kalebet sedekah napa sanes? Kalebet sedekah. Nah, zakat fitri menika kalebet sedekah Bapak Ibu, ananging muqaddarah, sedekahnya khusus. Artosipun apa? Ada waktu khusus, ada benda-benda khusus yang nanti disedekahkan, dan ada nilai khusus yang harus disedekahkan. An kulli muslimin, yang sifatnya wajib dibayarkan oleh setiap muslim, sinten kemawon ingkang agamanipun Islam, dia wajib untuk menunaikan zakat fitri. Saya menika laki-laki ataupun perempuan selama muslim, baik menika anak-anak ataupun orang dewasa. Dados lari-lari menika wajib dizakati Bapak Ibu.
Ning karena lari-lari menika anak-anak menika belum mampu untuk mengeluarkan harta untuk dirinya sendiri, sinten ingkang wajib menzakati? Orang tuanya. Nggih. Termasuk juga zakat ini berlaku untuk orang kaya ataupun orang yang tidak kaya. Kula mboten masani miskin. Nggih. Karena nek miskin mungkin masuk ke mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Tapi nanti ada orang kaya dan orang yang merasa dirinya tidak kaya biasanya. Nggih, terus nek sedekah niku dari orang mampu diberikan kepada yang tidak mampu. Nek zakat rata-rata kita, nggih, rata-rata kita niku terkena wajib zakat. Nggih. Napa meleh di satu lingkungan yang mungkin kemungkinan orang miskinnya niku sedikit. Berarti satu lingkungan menika wajib mengeluarkan zakat selama agamanya Islam. Termasuk wajib mengeluarkan zakat siapa? Bayi yang baru lahir menika wajib dizakati. Bayi yang baru lahir menika wajib untuk dizakati. Tetapi dengan syarat napa? Ada waktu khususnya. Kapan zakat fitri menika? Qabla salati Idul Fitri. Yang ditunaikan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Dados menawi mangke wonten lahir ba'da maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, wajib dizakati napa mboten? Wajib. Karena berarti dia lahir ketika waktu wajib zakat. Semanten ugi menawi wonten tiyang ingkang masuk Islam mu'alafe ba'da maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Berarti karena dia sudah masuk Islam di waktu wajib zakat, berarti dia wajib untuk membayar zakat fitri. Terus ketika dia sebagai seorang muslim beragama Islam di waktu wajib zakat, berarti dia wajib untuk membayar zakat fi masarifa muayyanah, yang mana zakat ini dibayarkan untuk orang-orang tertentu. Wonten kriteria-kriteria orang-orang yang nanti mendapatkan bagian dari zakat atau berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Terus zakat fitri menika adalah sedekah khusus yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam. Waktunya kapan? Sebelum sholat Idul Fitri. Karena sebelum sholat Id berarti ketika dibayarkan setelah sholat Id angsal apa mboten? Angsal apa mboten? Nek benten namine berarti seneh zakat fitri. Kula tangleti zakat fitri niki. Oleh apa ora zakat fitri niku sak bare sholat Id? Tit nggih ora oleh nggih. Nggih, mangke enten penjelasane. Nggih. Fi masarifa muayyanah. Pada penerima-penerima tertentu, mboten sembarang orang boleh mendapatkan zakat fitri. Napa fungsinipun zakat fitri Bapak Ibu para sedaya? Di antara fungsi zakat fitri kados dene dipun ngendikaaken sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimina minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri menika memiliki dua fungsi. Yang pertama, membersihkan orang puasa dari al-lagwu war-rafas. Napa lagwu menika? Lagwu menika perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan-perbuatan negatif. Angka kalihipun minar rafas. Napa rafas menika? Dari perkataan-perkataan atau perbuatan yang sifatnya keji. Dados nalika nindakaken siam, mboten wonten kula panjenengan sami ingkang 100% siamipun mulus tanpa melakukan dosa, tanpa melakukan ucapan-ucapan yang kotor mungkin, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, mboten wonten. Pasti raketang siji loro mesti sok keceplosan, mesti sok napa? Tanpa terkendali kita melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Lah fungsinya zakat fitri adalah membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Niki fungsi yang kanggo setunggal. Fungsi yang kedua, zakat fitri menika sebagai bahan makanan untuk orang-orang miskin. Kapan? Di malam Idul Fitri, di siang hari raya Idul Fitri. Supados napa? Karena hari raya Idul Fitri menika adalah hari raya untuk berbahagia. Sampun ngantos wonten tiyang kok wis mlebu bodo, wayah bodo kok ora bahagia.
Maka salah satu fungsi zakat fitri adalah memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin, minimal mereka bisa ikut makan ketika hari raya Idul Fitri. Menika fungsi dari zakat fitri. Lajeng Bapak Ibu para rawuh sedaya, napa hukumipun zakat fitri? Apa hukum dari zakat fitri? Apa hukum membayar zakat fitri? Wajibkah napa sunnah? Fardune fardu kifayah napa fardu ain? Zakat fitri menika hukumipun wajib fardu. Fardune fardu napa? Fardu menika wonten kalih, enten fardu kifayah, wonten fardu ain. Napa bedane? Fardu kifayah menika fardu sing saged diwakilke. Misal salat jenazah. Misal nggobeh niki wonten seripah. Selama sudah ada orang yang mensalatkan, maka yang lain gugur kewajibannya. Nika fardu kifayah. Nek mboten enten sing nyolatne blas, berarti sak nggobeh niki melu dosa. Lah angka kalih wonten ingkang dipun wasani fardu ain. Fardu ingkang mboten saged diwakilne, masing-masing muslim harus melaksanakannya. Lah zakat fitri menika termasuk fardu ain. Fardu yang tidak bisa diwakilkan, yang dia harus membayarkan zakat untuk dirinya sendiri. Cuman mungkin dalam prosesnya boleh dia mengeluarkan zakat dengan hartanya atau dia mengeluarkan zakat dengan harta orang lain, terutama yang menanggung kehidupannya. Misal bapak-bapak menanggung harta zakat atau menanggung zakat istri dan anak-anaknya dan orang yang dia tanggung dalam keluarga tersebut. Misal wonten tiang sepahipun wonten mriku dalam tanggungannya, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitri untuk orang tuanya, karena orang tuanya berada di bawah tanggungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dipun ngendikaken Ibnu Umar faradha niku artosipun fardu niku artosipun wajib. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin. Zakat fitri menika wajib. Berapa ukurannya? Satu sok dari tamar. Tamar niku napa? Kurma. Awet tiang-tiang Arab salah satu makanan pokoknya adalah kurma. Awsa'an min sya'irin, atau satu sok dari gandum. Alal abdi wal hurri, atas hamba ataupun orang merdeka, wadzakari wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wasaghiri wal kabiri minal muslimin, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, yang penting dia beragama Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan zakat fitri menika langkung sae dibayarkan ketika hari raya Idul Fitri, sebelum manusia berangkat menunaikan sholat di tempat-tempat sholat mereka. Nggih, mangke insyaallah dipun bahas kapan waktu yang utama untuk membayar zakat fitri. Lajeng pinten zakat fitri menika harus dibayarkan? Wau sampun dipun ngendikaken bilih zakat fitri menika satu sok. Sok menika hitungan di zaman Nabi Bapak Ibu. Nggih. Dados zakat menika wajib ditunaikan berupa satu sok dari makanan pokok satu daerah. Mriki napa bahan makanan pokoknya? Beras nggih. Mboten enten sing tiwul nggih. Enten. Pokok Bu niku. Pokok napa nyamian? Nyamian nggih. Dados niku bukan makanan pokok. Selama menika bukan makanan pokok berarti bukan masuk barang zakat. Nggih. Ketika satu daerah menika bahan makanan pokoknya beras, maka zakat fitri berupa beras. Nah, satu daerah makanan pokoknya jagung, berarti zakat fitri ini berupa jagung. Engkang bahkan zakat fitri menika satu, dia bahan makanan pokok, yang kedua al-qut al-muddakhar, bahan makanan pokok yang bisa disimpan untuk jangka waktu lama. Abu Sa'id Al-Khudri ngendika, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Kami dulu mengeluarkan zakat fitri di zaman Rasulullah menika ukurannya satu sa' berupa bahan makanan pokok, wa kana ta'amuna asy-sya'ira waz-zabiba wal aqita wat tamra. Dan dulu bahan makanan pokok kami pertama gandum atau zabib. Zabib menika kismis. Pirsa kismis nggih Bapak Ibu nggih. Kismis menika anggur yang dikeringkan. Nggih, dados anggur kering menika termasuk bahan makanan pokok di zaman Rasulullah. Nggih. Wal aqid atau keju, mentega.
wat tamro ataupun kurma. Sing dados masalah satu sok nika pinten? Masalah sok menika digunakan di zaman Nabi. Nggubeh niki lak pun mboten ngangge sok nggih. Mboten ngangge sok. Sok niku pinten? Satu sok menika 4 mud. Napa melih niku? Satu sok sama dengan 4 mud. Lah 1 mud niku pinten? Kan? 1 mud menika adalah satu cakupan 2 tangan orang dewasa yang dijadikan satu. Napa cara Jawane Pak ngeten niki? Keraup nggih. Sak keraup. Sak mud niku sak keraup. Tangan orang dewasa normal, nggih. Satu cakupan gabungan dari 2 tangan orang dewasa yang normal. 4 mud berarti pinten keraupan? 4. Niku sama dengan 1 sok. Dados 1 sok menika 4 keraupan. 4 cakupan tangan orang dewasa yang normal. Dados menawi jenengan mboten gadah timbangan wonten griya, nek ajeng zakatan, pripun Mas mboten angsal mboten gadah timbangan, jenengan cukup gunakan ukuran tangan. Berapa? 4 kali cakupan tangan orang dewasa. Menika sampun 1 sok. Utawi 1 sok menika ketika dikonversikan ke hitungan kilogram, nggih. Banyak pendapat para ulama. Ananging MUI menika sudah menetapkan 1 sok menika yang awalnya 2,5 kg menjadi 2,7 kg. Malah wonten Jawa Timur menika sudah ditetapkan 3 kilo. Dados menika termasuk bentuk ihtiyat kehati-hatian. Wonten ugi ingkang ngendika 2,1 kilo. Ini wallahu alam yang rajih yang mendekati kebenaran bahwa 1 sok menika lebih tepatnya sekitar 2,7 sampai 3 kg. Terus menawi zakatan mangke panjenengan siap-siap per kepala 3 kg beras. 2,7 monggo angsal. Ning nek mboten pengen mumet, pengen ringkes kemawon dibulatkan menjadi 3 kg. Itu per kepala. Nah dalam satu keluarga menika ada 4 orang anggota keluarga, berarti satu keluarga zakatnya pinten? 12. Berarti mangke pun siap-siap beras 12 kilo. Nggih. Kula bali malih 1 sok nika 4 mud. 4 cakupan tangan orang dewasa yang normal. Nggih. Niki nek jenengan mboten pengin nganggo timbangan, pengin ringkese. Nek pengen ditimbang 1 sok menika kurang lebih 2,7 sampai 3 kg beras. Nek kirang mboten angsal, nek punjul angsal napa mboten? Angsal. Nggih, idep-idep mangke turahane dados sedekah. Lajeng Bapak Ibu para sedaya, kapan waktu untuk menunaikan zakat fitri? Kapan wekdal zakat fitri menika? Nggih. Nek mriki biasane numpuk zakate kapan, Pak? Mriki. Biasane zakatan H-3. Zakat fitri menika ada beberapa waktu yang harus kita pahami. Monggo setunggal, waktu wajib. Nggih. Niki waktu wajib. Kapan waktu wajib untuk zakat fitri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Saking hadis menika bisa diambil kesimpulan bahwa zakat menika ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Id alias ketika sudah masuk 1 Syawal. Dalam Islam hari menika dimulai bukan jam 12 malam, ning ba'da maghrib. Dados misal sakniki hari terakhir bulan Ramadan, benjing tanggal 1 Syawal. Berarti mengke ba'da maghrib sudah mulai diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Nggih. Sepindah malih niki waktu wajib. Nggih. Barang siapa mendapati tanggal 1 Syawal setelah maghrib, berarti pada waktu itu sudah mulai diwajibkan bagi dirinya untuk membayar zakat fitri. Niki ingkang kos tunggal, waktu wajib. Nggih. Saya menika ba'da maghrib, ba'da isya, dumugi mangke sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Niki waktu wajib. Lah nek lewat waktu wajib pripun? Ketika seseorang itu membayarkan zakat fitri, wonten kasus orang membayarkan zakat fitri setelah sholat Id, padahal aturane
zakat fitri menika dibayarkan sebelum salat Id. Lah nek zakat fitri ini mengke sabare salat Id pripun? Angsal napa mboten? Secara asal tidak boleh. Tetapi barang siapa yang ternyata membayarkan zakat fitrinya setelah salat Id, zakatnya diterima napa mboten? Diterima, tetapi makruh. Para ulama ngendika, terutama ulama Hambali, bahwa zakat fitri yang dibayarkan setelah sholat Id menika tetap diterima, tetapi hukumnya makruh. Kecuali kalau dia sudah lewat 1 hari, zakatnya kudune tanggal 1, lagi zakat tanggal 2. Tetap wajib ditunaikan apa mboten? Tetap wajib dibayarkan. Tetapi dia wajib bertaubat, karena ketika dia terlambat lebih dari 1 hari, maka dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Tapi tetap wajib bayar zakat, Pak Bu. Artosipun apa? Kewajiban zakat menika tidak gugur, tetapi barang siapa yang membayarkan di luar waktunya, artosipun sudah lewat 1 hari, maka dia berdosa dan wajib bertaubat. Angka kalih waktu utama. Waktu utama niku artosipun waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitri. Waktu ingkang paling sae. Kapan menika? Sebelum berangkat melaksanakan sholat Id. Berarti kapan menika? Setelah sholat subuh sampai ketika orang-orang mulai berangkat ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Ibnu Umar ngendika, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri antu adda qabla khurujin nas ila shalah. Wonten kalimat qabla khurujin nas ila shalah. Sebelum manusia pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Niki waktu utama. Lah mengke panitiane nuntut napa mboten, Mas? Ngeten Bapak Ibu. Zakat fitri menika tidak harus dibayarkan kepada panitia zakat. Tetapi zakat fitri menika bisa ditunaikan dari pribadi ke pribadi. Misal jenengan sudah punya target, oh si kae berhak mendapatkan zakat. Jenengan langsung memberikan zakat fitri tanpa lewat panitia zakat, angsal apa mboten? Angsal. Nggih. Dadi nek jenengan pengen golek waktu utama untuk membayarkan zakat fitri, nggih menika ba'da subuh sampai ketika manusia mulai berangkat melaksanakan salat Id, jenengan bisa menunaikan zakat fitri secara pribadi, tidak lewat panitia masjid. Dan menika yang banyak dilakukan oleh para sahabat. Terus sahabat menika ketika membayarkan zakat fitri, dia membayarkan sendiri zakatnya kepada fakir miskin, atau dia menyuruh pembantunya untuk membayarkan zakatnya, mboten lewat amil zakat. Sepindah malih sampun wonten kapitadosan, jangan sampai ada keyakinan bahwa zakat menika harus dibayarkan lewat panitia masjid. Panitia masjid menika sifatnya hanya membantu. Adapun zakat menika boleh dibayarkan dari pribadi ke pribadi. Niki waktu utama. Lajeng Islam menika memberikan kelonggaran. Boleh membayarkan zakat fitri 1, 2, atau 3 hari sebelum tanggal 1 Syawal. Ning menika kelonggaran sifatipun. Nggih. Tetap kita harus kembali kepada yang wajib dan yang utama. Artosipun sak saged-sagede mengke pembayaran ataupun pentasarufan zakat menika dilaksanakan di hari terakhir bulan Ramadan setelah maghrib, atau ketika kita ingin mencari waktu utama berarti sebelum masyarakat pergi menunaikan sholat Idul Fitri. Ning ketika kita pengen misal mbok menawi wonten ingkang badhe tindakan mudik dan sebagainya, boleh mengawalkan membayar zakat maksimal 3 hari sebelum sholat Id. Senajan para ulama berbeda pendapat, wonten ingkang ngendika oleh wiwit awal Ramadan, oleh wiwit pertengahan Ramadan, ananging wallahu alam ingkang langkung sae menika tidak mengawalkan zakat lebih dari 3 hari. Terus maksimal 3 hari sebelum sholat Id. Lajeng golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ingkang umum para ulama menika menyebutkan, mayoritas ulama menyebutkan baik zakat mal ataupun zakat fitri, penerimanya atau mustahiknya menika ada 8 golongan. Allah Subhanahu wa taala ngendika, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil.
wonten 8 golongan. Angka setunggal sinten? Tiyang ingkang fakir. Fakir miskin menika sami napa benten? Benten. Nggih. Apa itu fakir? Fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ingkang boten gadah pedamelan, tidak punya sumber penghasilan sama sekali, atau penghasilannya tidak mencapai setengah dari kebutuhannya. Misal, sehari menika kebutuhannya Rp20.000. Kok nyambut gawe entuk-entukane gur 10, kurang saking 10.000. Berarti kan kurang saking setengah. Misal mung 5.000, 8.000. Berarti menika tidak sampai setengah dari kebutuhannya. Tiang ingkang kados makaten berarti dia termasuk golongan orang fakir. Angka kalih orang miskin. Siapa orang miskin menika? Orang yang penghasilannya setengah dari kebutuhannya atau lebih sedikit, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari 20.000, penghasilan sehari-hari 10 sampai 15.000. Tapi mboten cukup karena kebutuhannya 20.000. Angka 3 amil. Sinten amil menika? Amil menika orang yang mengurusi zakat. Lah napa sami amil dengan panitia zakat yang ada di masjid benten. Mangke wonten penjelasan lebih lanjut insyaallah. Angka sekawan muallafah qulubuhum, orang yang muallaf. Sinten muallaf menika? Pertama, muallaf menika bisa berarti orang yang baru masuk Islam yang belum kuat imannya, satu. Yang kedua, muallaf menika bisa berarti orang yang belum masuk Islam tetapi diharapkan masih dia itu masuk Islam. Nika muallaf Bapak Ibu. Dados menawi wonten non muslim kok ketoke pengen mlebu agama Islam, menika dianjurkan untuk diberikan apa? Zakat. Sebagai apa? Sebagai pelembut hatinya. Muallafati qulubuhum menika nanti kan melunakkan hati. Dados dipancing-pancing dengan zakat agar dia mau masuk agama Islam. Dados menawi mangke wonten kok daerah mriki mangke utawi daerah sanes kok wonten orang yang non muslim kok kelihatannya ingin masuk agama Islam, maka boleh diberikan zakat. Perkara mengke bar diwenehi zakat niku sida Islam napa mboten niku perkarane dhek kalian Gusti Allah. Lajeng riqab. Sinten riqab menika? Riqab menika pertama seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Nika dipun sebat mukatab menawi wonten bahasa fikih menika. Angka kalih orang yang membeli budak untuk dibebaskan budak menika. Atau seseorang yang membebaskan tawanan kaum muslimin menika dipun wastani riqab. Lajeng gharim. Sinten gharim menika? Orang yang terlilit hutang. Baik hutang menika untuk kepentingan orang banyak atau hutang itu untuk kepentingan dirinya, selama kepentingan menika termasuk perkara yang mubah dan diperbolehkan oleh syariat. Misal berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Menika mubah Bapak Ibu, selama menika kepepet. Nggih, nek utange nggo tuku HP, nggih tuku motor, nggo tuku mobil, menika bukan kebutuhan yang mendesak dan menika bukan kebutuhan pokok bagi dirinya. Lajeng fisabilillah. Sinten fisabilillah menika? Orang yang berjuang di jalan Allah. Ingkang angka pungkasanipun nggih menika Ibnu Sabil. Ibnu Sabil menika orang yang sedang bersafar melakukan perjalanan tetapi kehabisan bekal di tengah jalan dan dia belum sampai ke tempat tujuannya. Lajeng, bolehkah zakat fitri dengan uang? Menika permasalahan yang paling sering ditanyakan ketika membahas zakat fitri. Angsal mboten zakat fitri dengan uang, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh membayar zakat fitri dengan uang. Awit saking hadis-hadis ingkang sampun diwaos wau, Rasulullah menika memerintahkan atau para sahabat membayar zakat fitri dalam bentuk uang napa bahan makanan pokok Pak Ibu? Bahan makanan pokok. Sehingga dari situ diambil kesimpulan tidak boleh seseorang membayar zakat fitri dengan menggunakan uang. Langkung-langkung di waktu sekarang ketika zakat menika dibayarkan dengan bentuk uang, banyak sekali penyimpangan yang mungkin dilakukan. Nggih. Banyak sekali kemungkinan yang mungkin dilakukan, penyimpangan yang mungkin dilakukan ketika zakat menika dibayarkan dalam bentuk uang. Toh zakat menika fungsinya salah satu adalah bahan makanan.
ingkang dipun wastani bahan makanan berarti harus dalam bentuk bahan makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Wonten sebagian ulama yang berpendapat boleh untuk membayar zakat dengan menggunakan uang, tapi menika minoritas. Mayoritas utawi kebanyakan ulama memerintahkan untuk membayar zakat fitri dalam bentuk bahan makanan pokok dan tidak boleh dalam bentuk uang. Ingkang pungkasan, siapa yang disebut sebagai amil? Dan ini ingkang dados masalah. Apakah sama amil zakat dengan amil zakat utawi panitia zakat yang ada di masjid? Niki sami napa benten? Karena menika menjadi kasus. Wonten beberapa kasus. Contoh wonten, kalau pernah ngalami di satu daerah menika, remaja masjid dijadikan panitia zakat oleh pengurus masjid. Karena panitia zakat menika dianggap amil, akhirnya mereka diberikan bagian dari zakat fitri, diwenehi zakat fitri Bapak Ibu. Tapi kasusnya ngeten, ternyata jatahe amil menika luweh akeh tinimbang jatah sing dibagekne. Niku kejadian. Nggih. Enten sing ngalami ngoten. Mbak menawi wonten nggih. Jadi ada beberapa kasus yang mana zakat menika dimonopoli oleh amil zakat yang ada di masjid. Padahal Bapak Ibu, amil zakat niku sinten to? Dipun wasani amil zakat menika satu, orang atau lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Dados pindah malih amil, kata amil menika adalah orang yang ditunjuk, orang atau lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk mengurusi zakat. Apa itu apa? Amil nanti tidak hanya mengurusi zakat fitri, tetapi juga ngurusi zakat mal. Panitia ingkang wonten masjid niku ngurusi zakat fitri napa nggih ngurusi zakat mal? Zakat fitri. Mergo ngurusi zakat mal niku jelimet Bapak Ibu. Dan amil menika memiliki tugas untuk mengurusi semua hal yang berhubungan dengan zakat. Baik menika mencatat, memungut, narik zakat, menika tugasnya amil. Bahkan amil itu boleh menarik paksa zakat dari orang yang wajib berzakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Misal wonten tiang ingkang waktunya berzakat, zakat pertanian misal, karena pertaniannya melebihi nisab hasilnya. Tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka amil boleh menarik paksa hartanya untuk dikeluarkan zakat. Kinten-kinten panitia masjid niku wani mboten narik paksa zakat. Niki mangke masih dadi gelut mangke masalah. Nggih. 3. Amil menika salah satu tugasnya adalah menjemput zakat dari orang yang wajib menunaikan zakat. 4. Amil mendapat gaji dari negara, baik menika gaji berupa uang atau diambilkan dari bagian zakat fitri. Lho kok dipendhetne saking zakat, Mas? Karena amil menika ibarat pegawai, sing jenenge pegawai menika berhak untuk mendapatkan gaji. Dan salah satu bentuk gajinya amil diambilkan dari zakat. Saya menika zakat fitri ataupun zakat mal. Angka gangsal, amil berhak menarik paksa zakat dari mereka yang wajib untuk melaksanakan zakat tapi tidak mau untuk berzakat. Dados kesimpulannya Bapak Ibu, panitia zakat yang ada di masjid menika bukan amil. Sepindah malih, panitia zakat yang ada di masjid menika bukan amil. Kenapa? 1. Dia hanya bekerja ketika hari raya Idul Fitri gurpas zakat fitrah. Mongko amil menika harus bekerja untuk zakat fitri dan juga harus bekerja untuk zakat mal. Angka kalih, amil yang ada di masjid menika bukan lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Angka 3, amil yang ada di masjid menika sifatnya hanya sementara. Sementara amil zakat resmi menika sifatnya resmi diangkat oleh pemerintah dan mereka bekerja sepanjang tahun, mboten mung pas Idul Fitri. Lah berarti angsal napa mboten damel panitia zakat wonten masjid? Angsal. Dengan catatan napa? Panitia zakat yang ada di masjid menika sifatnya hanya sebagai wakil.
perpanjangan tangan bagi mereka yang ingin membayarkan zakat dan membantu mereka yang ingin menyalurkan zakatnya. Nek wakil berarti mereka tidak boleh untuk menarik imbalan, bahkan mereka tidak boleh mengambil jatah saking zakat fitri. Karena mereka tidak berhak untuk mendapatkan bagian zakat fitri, karena mereka bukan amil resmi yang diangkat pemerintah. Lene diupahi angsal mboten angsal, tetapi dengan catatan upah yang diberikan kepada mereka tidak diambilkan dari bagian zakat. Diupahi angsal ganteni bensin angsal. Ning sing penting bensin niku mboten dipendet nih saking zakat. Nggih, langkung-langkung Bapak Ibu, zakat fitri menika harus dituntas disalurkan kepada mereka yang berhak sebelum sholat Id. Mila panitia zakat menika amanahnya sangat besar, jangan sampai panitia zakat menika menyia-nyiakan amanah. Langkung-langkung wonten sebagian masjid nika zakat niku malah disimpen, diuangkan untuk kas masjid, menika tidak dibenarkan. Karena sekali lagi fungsi zakat fitri menika sebagai bahan makanan untuk fakir miskin di hari raya Idul Fitri ben ge endang dimasak. Nek tinggo kas masjid niku mboten mungkin dimasak. Lagi pula ketika dimasukkan untuk kas masjid yang memanfaatkan mboten mung fakir miskin, ning sing sugih manfaatne napa mboten? Manfaatke. Nggih. Mila untuk zakat fitri menika hati-hati panitia-panitia zakat ingkang wonten masjid. Pertama, jangan mengambil bagian zakat. Tidak diperkenankan untuk ngambil bagian zakat. Nggih. Angka kalih, panitia zakat yang ada di masjid harus benar-benar amanah dalam menyalurkan zakat, harus tepat sasaran. Awit panjenengan menika minangka wakil, sebagai wakil dari mereka yang membayarkan zakat ke masjid utawi mewakilkan zakat kepada jenengan. Wallahu a'lam bishawab. Menika ingkang saged kawula aturaken Bapak Ibu para sedaya. Mbak menawi saderengipun dipun tutup wonten pertanyaan saking bapak-bapak utawi ibu-ibu magepukan kalian zakat fitri kasumanggaaken. Monggo. Monggo. Kaitannya dengan fisabilillah. Nggih. Yang termasuk kategori fisabilillah untuk kehidupan lingkungan masyarakat, umpamanya contohnya. Nggih. Terus fisabilillah menika Bapak Ibu, para ulama menika memberikan definisi bahwa fisabilillah menika mereka harus memiliki minimal 2 syarat. Napa fisabilillah menika? 1, orang yang berperang di jalan Allah. Jadi kudu perang. Atau mereka orang-orang yang menjadi pasukan kaum muslimin. Baik menika sifatnya berperang atau menjaga daerah kaum muslimin. Niki syarat pertama. Nggih. Yang disebutkan oleh para ulama. Syarat pertama bisa disebut fisabilillah menika pertama, dia adalah orang yang berperang di jalan Allah. Syarat yang kedua, dia tidak memiliki gaji tetap. Nika wonten sampun kula syarat wonten ngajengan. Dia pertama, dia harus berperang di jalan Allah. Yang kedua, dia tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak memiliki gaji tetap. Niki syarat fisabilillah. Atau sekalipun dia mendapatkan gaji, gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alias menika bisa disebut kasarane sebagai pasukan sukarela. Niko baru bisa disebut fisabilillah. Lah nek guru TPA fisabilillah napa mboten? Secara umum, secara makna masuk, tetapi secara syarat untuk urusan zakat guru TPA menika mboten masuk fisabilillah. Kecuali dia masuk ke dalam golongan fakir atau miskin. Napa guru TPA-ne terlilit hutang, berarti dia masuk tetapi dari golongan yang lain. Adapun kalau fisabilillah
para ulama menika mempersempit pengertian fisabilillah. Pertama, syarat yang harus dipenuhi yang pertama dia harus berperang di jalan Allah atau minimal menjaga daerah kaum muslimin. Yang kedua, dia harus atau dia tidak memiliki gaji tetap dari pekerjaannya. Atau kalau memiliki gaji, gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Menika baru boleh disebut fisabilillah. Nggih. Terus dua syarat niku. Pertama, dia harus merupakan pasukan, baik menika berperang atau menjaga daerah kaum muslimin. Yang kedua, dia tidak memiliki gaji tetap alias sukarela, ataupun kalau memiliki gaji, gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menika wallahu a'lam bishawab. Wonten pertanyaan ingkang sanes, monggo. Menawi mboten wonten pertanyaan, monggo kita tutup pepanggihan wonten sonten menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken ngempal kula panjenengan sami wonten masjid menika minangka ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberat amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged nambahi sesirepan kula panjenengan sami mliginipun babagan zakat fitri, sehingga mangke wekdal zakat fitri kula panjenengan sami sampun siap menunaikan zakat fitri dengan tuntunan sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bersama